Oke, Abah Lawyer sebagai praktisi hukum, bagaimana menanggapi persidangan Nikita kemarin ini sempat terjadi kehebohan nih, artinya ada ketegangan antara Nikita dan JPU, dan sempat juga JPU secara refleks atau seperti apa tidak memvideokan Nikita, tapi Nikita tidak terima. Nah, menurut pandangan praktisi hukum seperti apa mungkin kejadian itu? Balik gini, gue sih lihat sekilas-sekilas di TV ya, juga di beberapa channel YouTube. Memang seru ya, seru, rame, tiap pagi lihat juga di TV ya. Artinya ini keberanian seorang Nikita Mirjani. Sebetulnya gue nggak ngeliat Nikita atau bukan, tapi ini seorang yang memang dalam hal ini masuk atau tidak, ya kan, divonis bersalah dan atau tidak. Ini kan perjuangan seorang, dalam hal ini dia terdakwa ya. Jadi seorang terdakwa itu kan dia bagaimana caranya membela diri supaya ya tidak dihukum ya. Tentunya cara dia lah dengan lawyernya ya. Nah begitu juga dengan jaksa. Jaksa itu kan tugasnya kan dia menuntut ya, memasukkan kita ke penjara dan bersalah dan mencari bukti-bukti. Nah, terkait dengan keramaian kemarin yang saya lihat dia adalah disuruh pakai baju ya, disuruh pakai baju rompi, kemudian Nikita tidak mau. Ya nggak ada masalah begitu lah. Sebetulnya Nikita kalaupun tidak mau, seharusnya kan baik-baik lah jaksa ya, baik-baik lihat situasi. Nikita ini kan baru terdakwa, bukan orang yang sudah divonis bersalah. Dia pasti punya hak lah. Dan kebetulan di dalam pasal 231 sama sekali tidak diatur tentang bagaimana seorang terdakwa harus memakai baju rompi, harus memakai baju apa. Yang penting dia harus memakai baju aja, rapi, ya kan, sopan. Di dalam pasal 23, di dalam pasal 231 ayat 1 itu diatur, hanya yang diatur itu apa? Siapa? Jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Penasihat hukum kalau pidana ya tentunya semua pakai toga ya. Tapi kalau perdata ya bebas. Hanya hakim yang pakai baju. Artinya bahwa Nikita begitu, nggak ada masalah. Itu hak dia. Apalagi paksa-paksa. Apalagi divideokan, ya kan? Ya apa sih? Kok jaksa video-videoin dia? Apa kepentingannya? Ya biar aja, kalau bisa ya dia kasih tahu. Nah sekarang menurut gue nih saat yang tepat, harus mengatur itu. Kalau memang harus ya diatur lah oleh KUHP, dan KUHP lah dalam acara itu sudah ada. Karena kami praktisi hukum itu kan guidance-nya itu kan KUHP, beracara itu hukum acara pidana. Di dalam, kalau diatur di dalam hukum acara pidana, kita harus mematuhinya. Nah ini kan hanya apa ya? Hanya yang memang harus pakai. Itu kepentingan siapa? Kepentingan tentunya instansi, misalkan kejaksaan. Seperti baju bola lah, ya kan? Jersey. Jakarta Timur apa Jakarta Persija kayak ini. Kemudian ini membedakan. Misalkan baju merah itu apa? Kejaksaan Agung. Oranye tahanan korupsi apa lah kan? Artinya itu diatur oleh internal kejaksaan, PP. Artinya bahwa sikap Nikita bagi gua sikap yang dibenarkan. Artinya kan tahu keras, yang satu keras, jaksa juga keras kan. Seharusnya jaksa lebih tahu lah psikologi orang, ya kan? Kalau suasana seperti itu udah nggak mau dua kali sekali, sudah dulu lah, ya kan? Toh yang namanya tidak wajib ya kan? Sunnah juga enggak gitu loh. Jadi kalau ditanya sikap gua seperti itu, Bang, artinya jaksa juga harus, JPU harus memperhatikan hak-hak dari terdakwa sendiri, Bang. Artinya ketika memakaikan rompi juga dengan sisi humanis mungkin, atau pendekatan emosional atau ya sopan betul. gitu ya. Gua bilang nih, terlepas lah nih. Semua kan kenal juga nggak nih kita ya. Kalau sama mantannya ada satu orang. Artinya bahwa begini, sekali lagi bahwa memang ini kan kita ini kan di bawah pengawasan jaksa. Jadi jaksa memang
harus punya cara lah yang baik, yang humanis. Karena kita ini kan baru terdakwa, ya kan? Human rights, hak asasi juga boleh aja kan? Bahwa Nikita tuh berhak untuk menolak. Itu aja lah, nggak diwajibkan lah. Oke, Bang, tadi Abang sempat memuji keberanian Nikita artinya melakukan perlawanan terhadap jaksa dan hakim juga. Apakah itu tidak merugikan Nikita dari sisi mungkin pertimbangan nanti putusan pengadilan atau seperti apa, Bang? Saya rasa dia kan punya pengacara ya. Pengacara sudah paham tentang itu ya. Kalau yang sifatnya kan yang memberatkan itu mungkin ya bukti-bukti ya kan, alat bukti, kemudian fakta-fakta persidangan. Kalau itu kan hanya bagian pertimbangan yang lain, misalkan dia apa yang lain, residipis misalnya, ya kan? Itu yang lain pertimbangan ya. Tapi untuk itu, saya rasa tidak menjadi pertimbangan yang terlalu penting, ya kan? Toh juga dia tidak melanggar hukum acara, ya kan? Misalkan dia menghina hakim, ya kan? Yang lain-lain lah, seperti itu. Artinya bahwa, kecuali misalnya kayak siapa tuh? Ada kawan kita kan, yang naik ke Firdaus. ya kan? Itu kan lain, itu pasti kena sanksi. Selama masih seperti itu cara-cara dia mempertahankan diri agar dia juga sebagai manusia yang mempunyai persamaan haknya di depan hukum, ya boleh aja. Cara membela, ya kan? Cara membela itu loh, membela diri. Oh, kalau kalimat-kalimat yang tidak baik, kurang etis dilontarkan di suatu